Karena Aran udah ditutup banyak. Tapi setahu gue nih kalau Gatot Kaca masih ada, kita bisa melihat Gatot Kaca Hylos tuh. Gatot Kaca. Wah, Gatot Kaca Hylos sih agak kacau sih. Ya. Ya mau nggak mau berarti harus ada hero yang minimal nge-split juga kayak Cloud. Dan karena Cloudnya open menurutku, +1 nih. Ini ya mau nggak mau hero team fight buat Rins. Kalau Faramis kayaknya terlalu terbawa sih Om suasananya. Ini Cloud gue suka banget. Pertama, udah pasti lawan Hylos, lawan Eve. Walaupun dia akan berat untuk di arah laningnya, tapi nampaknya kita lihat Justin dan Iritel. Oh, tapi masalahnya Zushin melawan Eve nih coach. Iya, gue kurang suka, tapi ada Iritel untuk ngejawab Eve-nya. Iya. Tetap bisa langsung loncat ke belakang Iya. dengan Raul. Oke. Karena udah nggak ada Hilda, nggak ada yang bisa pegangin Iritel. Gatot Kaca, Vengeance. Mungkin lumayan Gatot Kaca free. gue setuju. Iya. Gatot Kacanya tapi EXP. Ah. Karena Atau apa? malah Benedetta EXP yang Gua seperti kita Gatot. tahu. Supaya Aran bener-bener nutup Skylar gak bisa raur dari pria Nah, kita. itu dia. Gatot Kaca EXP ya tapi ya kalau gua. Pick terakhir menentukan apakah draft ini bakal menjadi draft yang bagus untuk tim Liquid. Yap. Gatot Kaca sih. Karena secara ya, kita Pokoknya melihat Hirolog. Gatot Vengeance kau. Vengeance. Tapi Wah, ini Arki itu. Hoshi, mereka front to back loh, mereka gak ada bisa langsung Rafaela deh. Rafaela Alpha. Oke. sesuai yang kita Malahan berarti Ranger Mas Vengeance-nya bakal ada di Hylos Ya, kemudian. tapi menurut gua lebih suka Gatot crowd controlnya ada karena fix position dari Aramski harusnya bisa ditutup. Tapi Oke. oke, kita Pilihan berarti ya. akan menuju ke arah game selanjutnya. Best on draft Omawa. Kalau Gatot mungkin aku tim Liquid tadi. Tapi RRQ karena Rafaela. masih di RRQ. Kalau Oke. aku lebih suka RRQ sekarang. RRQ. RRQ Best karena on draft. Matilda. 2. Oke, Profesor KB. Kalau aku malah tim Liquid, Alpha Rafaela. Wah. Oke, so langsung kita lempar kepada caster kita. Caster, take it away. Yap, game yang kedua akan segera kita mulai. Game yang pertama menjadi tim Liquid ID. Oke. Game yang kedua masih tanda tanya. Rafaela hadir pula. Jadi siapakah yang akan memenangkan pertempuran kedua di hari ini? Jadi langsung saja Eldorado kembali pada suaranya. Oke. Dan terlihat sekarang bagaimana dengan adanya Jushin. Penggunaan yang cukup bisa dimanfaatkan pastinya di early game untuk bisa membantu buka vision, bisa membuat adanya out of positionnya juga. Tapi kembali head to headnya nih Alpha dan juga Bane. Ini sebenarnya nggak beda jauh sama game yang pertama kan. Yep. Dan harusnya akan lebih durable nantinya untuk sosok dari Alpha karena dikombinasikan dengan adanya Widdy dengan Rafaela dan pagi-pagi Flicker sudah tertrigger. Udah ada suara flicker tadi ke pagi-pagi ya. Widih ternyata. Entah bagaimana tadi prosesnya tapi ini dia set talent emblem ya. Yap, setelan emblem ya. Kita melihat bagaimana ada Vitality dan juga Tenacity untuk sosok Aran yang berada di depan dan beda lagi nih. Ini Aran kayaknya hobi banget pakai Vengeance ya. Biasanya kita ngeliat Hylos ini beberapa lebih banyak ke arah Revitalize. Oke, sementara Widih, Jeremit sudah mendapatkan sedikit gangguan namun Iron Shiki juga merasakan satu hal yang sama. Dan kita akan melihat lagi ya ini dari Skylar dengan Iritelnya. Apakah mampu untuk bisa bertahan dan juga melawan Iron Shiki dengan Nathannya. Sekarang dari Fabian sudah melakukan sedikit gangguan dan juga melakukan pencurian terhadap jungle yang dimiliki oleh RRQ. Secara gold dan bahkan Skylar. Wehey, hampir saya tapi Skylar satu terakhir. Masih berhasil tadi menggocek pergerakan dari Fabian namun sekarang Widihnya tanpa ada flicker di dalam tubuhnya. Dan first blood menjadi milik dari Sutsujin. Ya karena tadi Spirit of Alpha-nya juga miss sebenarnya ya. Pas juga emang mau dikejar, ada guiding wind, nambahin shield dari seorang Sutsujin sehingga tidak bisa di pick off secara mudah. Dan betul, bentar lagi akan muncul setup seperti apa yang akan dilakukan karena berbicara tentang level, sekarang juga sama-sama masih unggul. Harusnya akan ada peraduan tapi setupnya nih yang akan dibawakan karena sekarang Rins benar-benar melakukan zoning out dan memegang pemain-pemain dari tim Liquid ID. Yep, walaupun masih belum menyentuh angka 4 untuk levelnya, tapi setidaknya sekarang mereka sudah mulai mendekat. Level 4 sudah didapatkan pula, Dairan sudah akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Idok terlihat ada di bagian belakang, Real World Manipulation langsung dikeluarkan, sementara Rinsya tadi langsung terkena efek dari satu Spiral AP udah dikeluarkan dan mereka semua menjauh dari area turtle. Hingga membuat Sutsujin free banget, tapi Rinsya masih berjuang. Dan Rinsya gagal untuk bisa didapatkan bala di bagian belakang. Coba lihat Dairan dan menjadi satu apakah bala yang memang mengusir sebuahnya 3 point kill. Dan itu dia Rins yang maju ke depan. Crimson Beacon dibuka menjadi satu sosok yang mendistract siapapun dari tim Liquid ID. Bahkan dengan adanya Spirit of Alpha pun tadi dibuka ke arah Rins dan Rinsnya nggak tumbang.
Tapi ya keuntungan lagi-lagi bisa ditabung oleh RRQ. Mereka secured Kara Turtle dan bahkan orange buff milik dari Fabian pun berhasil untuk dicuri. Yap, Iron Shiki di bawah pun merasakan akibat yang sama. Ditekan habis-habisan tapi Widi hadir. Akan seperti apa lagi? Akankah Iron Shiki maju dengan satu entropi yang dimiliki dan tidak ternyata mundur adalah jalan yang lebih baiknya. Masih bermain cukup aman juga. Dan belum terlihat nih ya dari Fabian untuk bisa memberikan damage yang besar. Targetingnya agak bingung nih. Karena kalau misalkan mau target Kara Sutsujin ini Wait, selalu dari Widi, what are you doing, Widi? Widi. Oke, sepertinya ada proses untuk bisa melakukan flicker dan juga holy baptism, tapi ternyata Oke. masih gagal. Ya masih belum berhasil ya upaya yang dilakukan oleh Widi. Yang akan menjadi informasi juga tidak akan ada flicker dalam 2 menit ke depan. Namun Oke, ada pergerakan sekarang yang sudah dilakukan hingga membuat Widi menjadi korban dan coba lihat Skylar pun berhasil selamat tapi di bagian belakang satu lagi terakhir membuat Skylar pun menghilang. Ada 2 player sekarang yang memiliki RRQ, mereka lejak dengan ketiga tapi Fabian 1v1 situation. Ridge pun masih berjuang hanya saja point blast mengakibatkan Ridge pun tumbang. Oke, dan ternyata terlalu jauh jarak yang bisa dikejar oleh Rin sehingga dirinya pun harus tumbang. Tapi ini dia objektivitas yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Mereka langsung dapetin sedikit platingan juga di arah bawah bahkan full dan hampir bisa menghancurkan pula outer turretnya. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID mereka terpisah dan terpecah belah dari segi team fightnya juga. Dan Yeskiel ini punya tugas besar untuk menjaga posisinya di belakang untuk membuat dari Fabian dan juga Aran ini free di arah depan. Yep, dan sekarang Idok udah punya plus of 2 assist. Udah akan semakin nikmat lagi bagaimana cara mereka nanti untuk bisa melawan pertempuran tapi terjatuh Turtle. Hey! What? Dibalaskan langsung tapi sekarang ada pergerakan dari Dairen terlalu dalam gas waktu terakhirnya dan Dairen pun tumbang. Miskalkulasi dari Iron Shiki menjadi hal yang cukup mahal dan cukup fatal karena Skylar lah yang mendapatkan poin killnya. Dan apakah itu satu buah overhype habit yang sering banget kita lihat dari tim Liquid ID? Yep, sekarang 1v1 situation kembali. Satu terakhir Fabian berhasil memedangkan pertempurannya walaupun sekarang Fabian mendapatkan gangguan yang begitu mengerikan. Rins membalaskan. Dan ini adalah kedua belah mid laner yang sama-sama menyusahkan untuk sang jungler, fighter-fighter yang sering banget kita lihat di babak playoff. Ini bisa dipegangin dengan Chushin, dengan Yves-nya juga. Namun continuous team fight yang akan dibawakan Skylar. Nggak kena tadi oleh baptism yang memang sudah dikeluarkan. Tapi Iron Shiki masih berjuang untuk bisa mengatakan damage di bagian depan. Tapi Skylar masih berhasil selamat saja terakhir. Iron Shiki membagikan badan dan Iron Shiki untuk kedua kalinya. Double kill didapatkan oleh Skylar. Dan ini adalah peran dari Rins juga. Lantern Flare yang benar-benar memegang siapapun di lini depan sehingga Skylar bisa menumbangkan siapapun, bisa memberikan damage deal-nya dengan optimal. Namun 2.800 gold lead yang dipegang oleh RRQ Hoshi ini akan menjadi satu modal lagi untuk bisa mereka memberikan pressure besar terhadap tim Liquid ID. Dan lagi-lagi kalau ngeliat adanya Nathan, ini dia power late game-nya yang cukup membuat sulit dari RRQ untuk bisa naik ke high ground. Tapi di game pertama itu juga terjadi untuk RRQ Hoshi. Dan tim Liquid ID bisa menyelesaikan game ini dengan cepat. Tinggal gimana PR-nya RRQ melakukan hal yang sama, yaitu menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. Dan Dairen diusir mundur, ada Void Crystal tadi sudah terlihat. Rins menjadi satu mid laner yang bisa membuat ataupun mengatur tempo permainan. Sakit banget, namun sekarang tertinggallah sudah untuk pergerakan dari Aran. Glorious Pathway harus dikeluarkan. Ada satu spiral apanya, gak connect karena siapapun. Dan Dairen di bagian belakang masih pribang untuk bisa mengatakan damage dari mana sekarang Widinya. Masih benar-benar dikejar, malah Dairennya pun langsung menghilang. Tapi setidaknya berhasil mengusir ke arah beberapa player yang akan mendekat ke area dari Turtle. Ya, kedua belah EXP yang bertukar nyawa. Tapi dengan HP yang gak terlalu banyak, tim Liquid ID research-nya juga mereka udah habis. Sehingga tidak ingin mengontes lebih jauh lagi terhadap Perfect Turtle yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Lihat di bagian bawah, satu outer turret berhasil dihancurkan kembali. Dan di atas Rins berhasil untuk bisa memberikan backupan agar outer turretnya berhasil dipertahankan juga. Bahkan nggak kecicil banyak ya, cuman sedikit aja kayaknya kecolek. Dan Rins ini benar-benar berperan besar. Selain dia bisa bikin orang out of position, tapi ini dia Lantern Flare yang juga bisa membuka visionnya. Dan Aran ditabrak, tapi Aran masih terlalu tebal. Holy Baptism. Oke, Holy Baptism sudah dikeluarkan. Tapi memang hanya mengenai Karadiren aja ya. Tapi dari Catch ini benar-benar jadi satu masalah juga sih. Crapple Cannon dari Sutsujin juga ini bakal membuat siapapun yang ada di lini belakang pun gak aman harusnya. Tadi gue pikir akan ada law and order yang dikeluarkan, tapi ternyata mereka masih cukup sabar karena itu adalah Idok. Bukan target yang mudah juga untuk bisa ditumbangkan secara cepat.
Sekarang RRQOC, mereka mengungguli, mereka menguasai, dan kita lihat akankah game ini ditutup oleh RRQOC. Ya karena bakal dipaksa sih, outer middle turret. Buset, dari tengah Aran kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya dengan Glorious Parway udah langsung dikeluarkan. Ada Vengeance yang sudah diaktifkan, tapi Dairan memberikan bantuan. Satu terakhirnya tidak kena Aran yang masih berhasil menggocek. Satu terakhirnya masih berhasil, namun tidak untuk waktu yang lama karena Aran yang berhasil dihancurkan. Tapi Iron Shiki again and again, Iron Shiki menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. What happened? Iron Shiki 2 kali flicker yang membuat dirinya justru harus kehilangan nyawa. Dan kalau itu bergulir terus-terusan, kayaknya menyentuh ke arah mid game aja susah nih tim Liquid ID. Iron Shiki. Ini benar-benar memang tensi tinggi ya, intensitas fightnya juga tinggi banget. Apalagi hype dari Grand Final. Tapi itu yang harus dikontrol, itu yang harus bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yep. Di atas sudah level 12 meninggalkan Iron Shiki dengan 3 level jauh lebih tinggi dan entropi sudah terlihat kembali. Ada satu lagi reload yang bisa dikeluarkan dan pada akhirnya shutdown pun tercipta di mana Skylar berhasil didapatkan. Iya tadi kayaknya guiding win dari Dok masih belum siap ya. Jadi belum ada aksi penyelamatan juga untuk Skylarnya. 4 pemain tersisa dengan adanya Lord yang sudah spawn. Lord yang pertama, apakah akan ada satu kontes besar-besaran? Karena Skylarnya pun masih 10 detik lagi untuk hadir. Yep. Dan Fabian kali ini tertinggal 2 level. Cukup berani mereka, tapi Aran yang mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Akankah mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight? Jadi Catch berhasil tadi menabrak ke arah satu player, di mana sekarang ada satu player yang tertinggal ataupun hilang dari tim Liquid ID, dan Dairannya pun menjadi korban Aran yang satu yang terakhir. Tapi Rinsnya pun lejap. Aran menghilang, namun mereka berhasil mengusir pemain RRQ. Oke, bertukar jauh tapi Skylar. Oke, Fabiannya sendirian bagian belakang. Spiral apa langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Circling Eagle-nya ada Skylar yang mencoba untuk bisa menghasilkan damage pula. Iron Shiki kembali menjadi korban. Heavy crossbow yang memiliki damage besar. Benar-benar harus diwaspadai oleh tim Liquid ID karena itu dia Auman Raul yang benar-benar membuat dari Iron Shiki harus hilang nyawa untuk kelima kalinya, Pak. Wow, Iron Shiki kehilangan nyawa untuk kelima kalinya dan terlalu dekat Widhi. Hampir saja. Hampir. Dan ini Widhi harus jaga posisi sih. Widhi bener-bener jangan sampai dia tumbang duluan kayak tadi. Karena teamfight bakal jauh lebih panjang kalau misalkan Widhi-nya ada di sana. Holy Healing, Light of Retribution, dan bahkan Holy Baptism juga bisa membuat pemain-pemain dari RRQ kena efek stun dan Windtalker. Sekarang udah selesai untuk Skylar. Bahkan itu dia Great Dragon Spear yang sudah terselip. Bahkan jangankan untuk bisa memberikan critical damage, ngejar pun bisa. Ya, ini dia. Apapun yang sudah terjadi tadi di game yang pertama dengan Altar Turret mungkin yang masih sangat sulit ditumbangkan, ini pula yang terjadi di game yang kedua. RRQ benar-benar membalaskan apapun yang sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Oke, tim Liquid ID akan set up defense terlebih dahulu dengan hadirnya Lord di arah bottom lane. Tapi bicara tentang high ground harusnya mereka kuat. Yep, ini dia. Aran masih level 10, tertinggal sangat jauh. Fabian ditabrak dengan Daily Catch, tapi Lordnya bisa dihilangkan dengan sangat cepat dengan ada entropi yang sudah diaktifkan pula. Itu dia entropi. Ya, skill juga masih menahan dari manipulationnya juga. Tapi setidaknya Void Blast, Void Crystal itu akan membantu clear dengan cukup cepat. Sehingga kali ini RRQ dengan 7.000 keunggulan dan dengan Lord yang pertama masih belum mampu mendapatkan base turret dari tim Liquid ID. Ya, tidak ada yang benar-benar bisa mengejar RRQ ataupun mengejar dari Skylar-nya di bagian belakang kecuali dari real world manipulation yang memang positionnya tepat. Iya, kalau ngeliat dari itemnya juga udah ada Glowing One dan Divine Glaive ya untuk skill-nya. Mungkin item selanjutnya akan menuju ke Holy Crystal karena nggak terlalu banyak nih hero-hero yang punya durability tinggi. Biasanya ada terselip nih Wishing Lantern. Tapi setidaknya Clock of Destiny juga udah diselesaikan oleh Rins. Endless Battle nih Sutsujin, makanya damage-nya akan semakin besar. Penetration through damage dengan Hunter Strike juga yang dimiliki. Item terakhir harusnya menuju ke arah Malefic Roar maupun Breath of Despair. Iron Shiki harus mendapatkan begitu banyak wave minion untuk bisa mendongkrak lagi dari goalnya. Namun Idok tadi mencoba untuk bisa mencari celah, mencari informasi di dalam perumputan yang lebih dekat ke area defensif dari tim Liquid. Dan kebetulan ini Malefic Roar dari Sutsujin udah selesai ya. Ini akan semakin besar lagi. Dan Widhi ini bakal bisa dilumat dengan cepat harusnya Crab Claw Cannon. Deadly Catch ini damage-nya udah terlalu besar untuk bisa ditahan bagi seorang support. Tapi masih terlihat dari tim Liquid ID mereka nggak mau yang terlalu membuka juga. Karena mau nggak mau Aran doang nih yang bisa ditugaskan untuk maju ke depan. Karena Widhi kalau tadi ini ketangkep sama Rins itu bisa ditumbangkan secara cepat. Yap, oke. Mereka masih nahan loh, nahan banget. Mereka tahan banget dari temponya. Menunggu kehadiran dari objektif yaitu Lord. Dan sekarang ada pergerakan yang cukup masif. Oke.
masih di freeze ya dari segi wave mininya juga. Poke damage masih disumbangkan oleh Yehezkiel. Namun tim Liquid ID harusnya mereka nggak akan tinggal diam sih untuk Lord yang kali ini. Yap. Widhi diusir dengan satu lantern flare yang memang benar-benar memberikan jarak. Tapi sekarang Idokya, Circling Eagle sudah dikeluarkan, Glorious Pathway sudah terlihat, Idokya berhasil langsung diusir. Tapi setidaknya entropy sudah dikeluarkan, coba lihat dia begitu menyakitkan dari satu epical flame begitu mengerikan di mana sekarang launch berhasil diamankan pula. Energy bola terlejap 3 player, 2 player tersisa, tapi satu tim berhasil dilejapkan dan terwipe out. Yang berhasil benar-benar diamankan dan Badia didapatkan oleh Skylar. Berhasilkah? Gimana Yehezkiel terjaga? Masih berhasil selamat. Tapi Yehezkiel tersisa sendirian. Dengan adanya 3 pemain dari RRQ Hoshi, mampukah Yehezkiel menahan base milik mereka? Oke, tapi setidaknya masih ada wave minion yang keluar. Mendinai berapapun. Wave minion tadi akan masuk ke dalam area pertahanan. Tapi setidaknya untuk sekarang Dara pun memberikan sebuah aksi balasan di mana shutdown pun tercipta. Tapi Widhi hadir. Dan Skylar terfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan sang raja dari segala raja menyamakan kedudukan. Mereka tidak akan tunduk, tapi ini dia Skylar.